Pemirsa, pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Jelang pemilihan gubernur pada November 2024 mendatang, akankah para calon kepala daerah membawa isu ini sebagai salah satu program prioritas? Dan apa saja harapan dari para difabel? Berikut liputan khusus kami di iNews Sulsel. Hiruk-pikuk kehidupan di Provinsi Sulawesi Selatan menyimpan beragam cerita yang terselip dan acap kali terabaikan. Tak terkecuali cerita tentang mereka yang hidup dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas. Makassar sebagai jantung Sulawesi Selatan tentu merekam berbagai perjuangan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak mereka, termasuk hak bekerja dan mendapat kesejahteraan. Seiring waktu, para pemimpin di Sulawesi Selatan memiliki peran kunci dalam membawa perubahan, tak terkecuali 3 tokoh yang saat ini digadang menjadi bakal calon gubernur, Dani Pomanto, Ilham Arif Sirajuddin, dan Andi Sudirman Sulaiman. Ketiganya memiliki rekam jejak dan visi berbeda dalam menangani tenaga kerja disabilitas selama masa kepemimpinan mereka. Namun pertanyaan besarnya, siapa yang paling peduli? Pada 3 Oktober 2022, Andi Sudirman Sulaiman yang saat ini baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan memberikan sentuhan bersejarah. Untuk pertama kalinya 12 penyandang difabel diangkat sebagai pegawai non-ASN berbasis kompetensi. Pertama dalam sejarah di pemerintahan ketika saya memimpin kita buat aturan tentang bagaimana merekrut difabel kita. Saya sempat memberikan SK tentang bagaimana pemberdayaan menjadi tenaga tidak tetap untuk teman-teman difabel. Ada 12 orang mari kita ambil. Ramdan Pomanto atau akrab disapa Dani Pomanto saat ini memimpin Makassar selama 2 periode dengan visi Makassar untuk semua. Dani memastikan dirinya melibatkan penyandang disabilitas di setiap aspek kehidupan kota dalam membangun Makassar yang inklusif, tak terkecuali untuk pemenuhan kesejahteraan difabel. Ya, jadi saya kira persoalan kualitas hidup yang tentunya semua itu harus diregulasikan. Misalnya kesempatan mereka itu sama, dan alhamdulillah penerimaan P3K juga kemarin beberapa teman-teman difabel juga alhamdulillah lulus. Ilham Arif Sirajuddin, mantan wali kota Makassar periode 2004-2014, membuka lembaran sejarah kebijakan inklusi dengan pembentukan Perda Disabilitas pada tahun 2013. Ia berbicara tentang capaian dan tantangan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas melalui payung hukum ini. Ketika saya diberi amanah menjadi wali kota Makassar, salah satu yang kita buat adalah sebuah payung hukum terhadap bagaimana kehadiran penyandang disabilitas itu betul-betul menjadi bagian warga masyarakat yang semua sarana dan fasilitas harus memenuhi. Oleh karena itu, Perda itu tidak saja untuk kepentingan mereka untuk bekerja, tetapi termasuk bagi infrastruktur. Mengutip laman website lipasabeku.sulselprof.go.id, data penduduk semester 2 tahun 2023 terdapat sebanyak 15.691 penyandang disabilitas yang tersebar di 24 kabupaten kota. Sementara itu, dalam data yang dirilis laman satudata.kemenaker.go.id, hanya terdapat 16 jumlah pekerja disabilitas di Sulawesi Selatan. Data ini menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja difabel dengan berbagai alasan dan hambatan, mulai dari kurangnya regulasi yang mendukung, fasilitas yang memadai, akses yang mudah, hingga sikap yang kurang menghargai. Ini dirasakan Ismail Naharudin. Ia merupakan disabilitas netra yang menyandang gelar sarjana di bidang komunikasi. Pada 3 Oktober 2022, ia mendapat kesempatan diangkat menjadi pegawai non-ASN di Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai copywriter bidang humas dan komunikasi. Hambatan yang saya pribadi selama ini hadapi itu kurang diberdayakan. Saya harus katakan ini, cuman saya merasa memang selama ini apa kemampuan saya, apa yang menjadi keterampilan saya
seperti kurang dimanfaatkan di instansi saya. Disabilitas itu perlu untuk diberdayakan, tapi diberdayakannya itu sesuai dengan keterampilannya mereka, bukan berdasarkan asumsi dari pemerintah. Misalnya karena dia buta, tidak usah kasih pekerjaan ini, takutnya nanti dia tidak sanggup untuk melakukan pekerjaannya, jadi kasih pekerjaan yang ringan, atau jangan biar dia tidak dikasih bekerja, biar tidak apa-apa, jadi dia datang saja duduk, terserah aku mana bikin, karena buta ikut dong. Berbeda cerita dengan Rizka Rustam, difabel netra ini merasakan kenyamanan bekerja sesuai dengan minat dan keterampilannya menjadi tenaga pengajar di Dinas Sosial, tepatnya di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak atau UPT PPRSA Inang Matutu. Rizka menggunakan kreativitasnya dalam berdongeng, bernyanyi, dan berinteraksi dengan anak-anak terlepas dari keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas netra. Sebenarnya tidak ada proses seleksi, karena data yang dimasukkan 12 dan yang dibutuhkan 12. Seandainya mungkin semua organisasi memasukkan data, mungkin ada seleksi, mungkin entah itu seleksi kompetensi ataupun seleksi administrasi, saya kurang tahu. Setelah SK-nya terbit, barulah teman-teman yang lain tahu kalau sebenarnya apa yang dimintai itu hari kan akan direalisasikan. Dalam perjalanan menuju inklusivitas dan keadilan di dunia kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengukir langkah melalui Unit Layanan Disabilitas atau ULD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2020. Abdurrahman yang akrab disapa Gus Dur yang merupakan disabilitas netra ini merupakan salah satu anggota tim pendamping Unit Layanan Disabilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Setelah 2022 terbentuk, kita di ULD memastikan dulu beberapa dokumen penguatan untuk penyerapan tenaga kerja inklusif sampai adanya surat edaran Wali Kota Makassar, dan kita bawa ke seluruh perusahaan karena tim ULD ini ada 5 orang dari teman-teman pemerhati disabilitas. Di antaranya dari pihak Apindo juga ada di dalam sebagai salah satu tim unit layanan disabilitas. Ada teman-teman akademisi, ada teman-teman dari penggiat isu inklusif itu sendiri. Jadi ULD ini sebenarnya tim ini sebagai tim membantu atau tim ahli untuk membantu Disnaker agar memudahkan teman-teman difabel untuk mengikuti pelatihan maupun terserap dalam dunia kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah daerah wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai, sedangkan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Mungkin harus melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang akan disalurkan tenaga kerja itu, supaya mereka juga tidak kaget nantinya. Loh, kita didatangi nih orang buta, terus kita mau apakan? Nah, seperti kejadiannya banyak teman-teman kayak gitu kan, pusing. Ini mau dikasih kerja apa sebenarnya? Bacagub atau Bacawagub itu mendengarkan langsung aspirasi dari teman-teman organisasi atau teman-teman jaringan organisasi penyandang disabilitas itu secara langsung, Bu. Jadi bukan asumsi mereka yang jalan. Oh, disabilitas kayaknya ini perlu bantuan. Oh, disabilitas perlu dikasih pekerjaan, tapi biar kasih yang ringan-ringan supaya dia jangan sampai nanti dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu semaksimal mungkin untuk menghindari asumsi. Harapan saya kepada 3 kontestan ini, karena isu disabilitas itu adalah sudah isu dunia, dan persyaratan untuk mendaftar sebagai calon gubernur atau kepala daerah itu harus sudah mulai dari awal sudah ada visi misi tentang isu disabilitas itu sendiri.
Lantas, di balik setiap harapan dari penyandang disabilitas ini, apakah yang ditawarkan para bakal calon gubernur untuk kesejahteraan tenaga kerja difabel di masa depan? Saya selalu bilang bahwa saya tidak pernah membuat proyeksi yang terlalu menjadi orang berpikir hal yang lain sebuah ini, tapi saya selalu mau memberikan kerja nyata kepada orang. Sebuah karya nyata itu jauh lebih memberikan optimisme kepada orang juga. Karya nyata jauh lebih baik. Biarkan karya itu yang berbicara. Melanjutkan saja yang kemarin dengan porsi lebih besar itu sudah jauh luar biasa. Insya Allah kalau ke depan ya hal-hal yang seperti inilah sebuah satu komitmen yang saya katakan bahwa mengurus disabilitas bukan cuma sebuah statement untuk membuat ramah disabilitas, bukan cuma sebuah statement, tetapi betul-betul sebuah aksi yang harus diperlihatkan. Ini adalah harus masuk dalam program kerja dan visi misi saya. Harus, makanya kata untuk semua, apalagi slogan-slogan yang saya bawa adalah baik untuk semua. Itu artinya bahwa mau difabel maupun yang punya berkemampuan sama. Nah itu sebuah judul yang sangat inklusif, baik untuk semua. Nah saya kira ini sebuah komitmen-komitmen yang dibangun, bukan dibangun kagetan, tapi dibangun dalam pengalaman-pengalaman panjang dan pengalaman berinteraksi dengan teman-teman difabel.